2. Untuk anggotanya, perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Najmi Awalia. Saya Nopal Alam Firmansyah. Saya Faiza Firasmana. Saya Risma Sapitri. Saya Dandi Nurfaizi. Jadi hari ini kita itu akan membuat tugas yang diberikan oleh Pak Budi sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran. Kebetulan tugasnya itu adalah untuk menganalisis salah satu UMKM yang ada di Majalengka ya, UMKM di sekitar kita ya. Tentunya kita ada di Majalengka gitu. Jadi kita mau menganalisis UMKM yang ada di Majalengka. Kemudian apa sih UMKM yang akan kita analisis? UMKM apa aja? HNF Vertiseri. Nah, jadi hari ini kita mau analisis UMKM tersebut gitu. Sebelum kita analisis, mungkin teman-teman juga belum mengenal gitu ya. Masih ada yang belum tahu nih HNF itu kayak gimana. Kita tampilin dulu profil UMKM-nya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Usman Nita. Kebetulan saat ini saya pemegang dari HNF Vertiseri. Saya di Majalengka pada 25 Juli. Sejarah awalnya HNF Vertiseri ada itu tahun 2014. Waktu itu saya masih kelas 2 SMA dan yang namanya anak sekolah nyari-nyari kegiatan, terus melihat peluang kayaknya bisa nih buat teman-teman jajan gitu. Dan setelah saya lulus SMA, kemudian saya harus kuliah, akhirnya terpaksa HNF Vertiseri sempat off dulu. Waktu itu nggak kepikiran untuk melanjutin usaha ini lagi, tapi saya bertekad untuk pengen banget punya usaha. Dan ternyata pada tahun 2019 akhir tugas kuliah gitu, saya mulai pulang lagi nih, kayaknya bisa nyempetin waktu dari seminggu itu dibagi 2, jadi 3 hari di Majalengka, 3 hari di Bandung kayak gitu. Jadi kayak bagi-bagi waktu gitu, karena mulai pulang di Majalengka belum ada yang jualan kue-kue besar gitu. Terus kayak aku waktu itu lagi booming banget yang namanya bisa di Jakarta, di Bandung gitu, tapi di Majalengka belum ada. Nah, dia ngeliat kasus ini, perusahaan ada di Majalengka belum ada cemilan itu, akhirnya saya coba jualan lagi. Alhamdulillah ternyata sampai sekarang masih jalan. Ryan Little. Nah, itu tadi dia profil dari HNF yang kita mau analisis nih. Kebetulan tugasnya itu adalah analisis tentang marketing mix ya, sama pengembangan strategi pemasarannya gitu. Nah, untuk marketing mix sendiri itu kan ada produk sama service atau jasa gitu. Untuk produknya ada 4, ada produk, promosi, place, sama price, sama harga gitu. Untuk karena HNF ini kan bukan hanya menjual kue dalam hal ini gitu, tapi juga ada tempatnya. Jadi ada
marketing mix untuk service atau jasa. Ada 3 untuk itu. Yang pertama ada people, proses, sama physical evidence. Nah, mungkin juga teman-teman tadi belum disampaikan kalau HNF itu adalah salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner ya, yang menjual berbagai macam kue ya berarti gitu. Untuk analisis marketing mix-nya akan disampaikan oleh kita, dan yang pertama akan dijelaskan oleh Dandi. Silahkan. Jadi yang pertama ada produk. Jadi produk di HNF itu terfokus pada kue kering, baik dessert maupun kue-kue lainnya. Keragaman produk di HNF itu menyediakan produk yang beraneka ragam, bentuk yang estetik sehingga menarik pelanggan untuk mencobanya. Kualitasnya terjamin karena menggunakan bahan-bahan premium sehingga menghasilkan produk yang bagus juga. Desainnya berbentuk kue yang menarik. Nama merek di HNF itu contohnya ada beberapa menu ya, yang ada strawberry cheesecake atau Nutella cheesecake dan masih banyak yang lainnya. Berbagai base-nya yang beda-beda. Berarti banyak ya, banyak menunya itu, banyak macam. Dan ya mungkin sedikit juga ya, saya pernah lihat juga itu di HNF tuh kue-kuenya itu berbagai bentuknya teh benar-benar sesuai dengan pesanan atau keinginan dari konsumennya sendiri. Ukurannya juga berbagai bentuk dari mulai yang kecil maupun sampai yang besar. Ya. Sesuai pesanan kali ya. Terus untuk bagian price-nya, jadi di HNF itu walaupun harganya lumayan tinggi, tapi sesuai dengan kualitasnya karena menggunakan bahan-bahan yang premium juga. Terus kan di samping itu juga tadi mungkin sesuai pesanan, terus desainnya bagus gitu. Ada tingkatannya kayak seperti susah gitu ya. Dan sering mengadakan diskon juga di HNF itu di setiap hari Jumat ya. Diskonnya juga bermacam-macam, ada yang 10% potongannya, tergantung. Terus ada di bagian promosi, promosinya yaitu berupa iklan yang sering di media sosial ya, di akun Instagram dan sering di endorsement di akun-akun kuliner. Sering ada lewat ke beranda IG saya juga. Iya. Karena emang mungkin kalau yang itu kan Instagram, TikTok kan udah banyak banget Iya. Lihat dong, penggunanya juga udah kayak udah banyak gitu. Apalagi kan market pasarnya berarti untuk anak-anak muda yang sekarang tuh banyak suka yang estetik. kita gen-gen Sesuai lah ya. milenial. Dan ada personal sharingnya juga ya, saat merintis usaha kue ini Teh Husnul sebagai owner melakukan pengenalan produknya kepada calon konsumen, di mana saat itu mengenalkan produknya kepada teman-temannya terlebih dahulu. Ya. Berarti berintis tadi. Oh iya, perlu teman-teman ketahui yang nonton. Jadi HNF ini dimulai dari 2014. Jadi udah lama banget tuh, sekitar berapa tahun berarti? 6, hampir 9 seperti itu ya. Udah lama banget ya. Pantes desainnya juga sangat menarik. Jadi nanti deh iklannya di akhir. Tungguin. Terus berarti setelah tadi di promosi Ada flash. Oke, selanjutnya dari tadi produk, terus apa? Price Price, sama dan promosi. Sekarang marketing mix untuk produk yang terakhir adalah Flash. boleh. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang bagian flash di HNF itu ada yang pertama itu ada saluran. Nah, jadi dalam itu salurannya untuk produknya itu tidak hanya untuk datang ke toko gitu. Bisa juga pesan lewat Instagram melalui direct message gitu, nanti diambil gitu. Nah, di HNF juga banyak aneka ragam flashnya, yaitu bisa juga di dine in, bisa di take away gitu. Jadi kalian tuh gak harus take away juga, kita bisa Makan di tempat dulu ya. gitu. Soalnya tempatnya itu estetik banget ya. Iya, terus nyaman juga. Kita bahas nanti dia. Kita ada sedikit cuplikan gitu. Nah, di HNF juga banyak aneka ragam kayak
ke lokasinya itu pasti sangat strategis, soalnya yang saya tahu di jalan mana kan yang baru Cuma nah itu yang tempatnya itu strategis buat didatengin, kayak ada kalau misalkan kalian nih ke tempatnya gak bisa bawa motor atau kan bawa mobil, nah ada angkutan umum gitu. Jadi aksesnya juga mudah ya. Ya. Di HNF juga ada inventorinya untuk menyimpan persediaan produk HNF itu ya banyak ya Pak. Tempatnya tuh kayak buat produk-produk yang belum Ya, di ini kayak bisa ditaruh di screen gitu. Sedia stoknya Nah untuk mengakomodasi ke tempatnya juga sangat dijangkau gitu. Kayak tadi kayak misalkan kalian itu nggak bisa tuh kayak ke tempatnya itu susah dijangkau, misalkan gak bisa naik motor tuh atau misalkan gak bisa bawa mobil gitu, bisa ada angkutan kota datang ke tempatnya gitu. Oke, berarti itu 4 marketing mix untuk produk. Sekarang kita berlanjut ke marketing mix untuk service atau jasa. Nah, yang pertama itu ada people. Nah, people di sini adalah orang gitu, karyawannya. Gimana sih sumber daya manusia yang ada di HNF atau yang bekerja di HNF gitu. Tentunya untuk karyawannya pasti ramah-ramah ya. Iya. Apalagi kan ini kuenya yang manis gitu. Jadi pelayanannya juga harus manis. Sesuai kan gitu. Berarti pelayanannya sangat ramah, terus teman-teman yang melayaninya juga responsif gitu, sopan. Terus setelah karyawannya tadi yang responsif, ramah dan segala macam gitu, tentunya manajemennya juga sangat baik gitu. Dilihat dari tadi disebutkan bahwa dari 2014 bisa bertahan sampai Iya, sejauh bertahan ini sampai gitu. 2023 2023 berarti ya. Iya, Ini pokoknya ya. Gitu. Berarti kan manajemennya atau ya dari karyawannya Iya, gitu baik banget gitu. Makanya berarti bukan hanya produknya yang berkualitas, tapi SDM-nya juga sangat berkualitas. Betul. Kemudian yang kedua ada proses. Nah, proses ini tentunya ya proses dalam pembuatan kuenya ya berarti udah relevan gitu dengan industri-industri perkuean zaman sekarang gitu, udah menggunakan mesin-mesin yang canggih gitu ya, terus barang-barang yang premium tadi tentunya untuk menghasilkan kuenya yang bagus juga gitu, yang estetik benar. Di jalan sekarang kan apa-apa kan harus estetik Iya. juga. Mau di tempat kayak di makanan juga. Iya. Estetik is number one guys. Orang pasti nyari yang estetik. Nah, Gitu. kalian mau Terus ke tempat estetik ke HNF aja. Iya. Terus tempatnya nyaman. Nah, kita bisa iklan buat sekalian. nongkrong juga. Bisa ngerjain tugas. Nah, kan. Kemudian di proses hal yang diperhatikan yang kedua itu adalah bagaimana dalam melayani pelanggan gitu. Karena tadi sudah disebutkan kalau misalnya bisa dine in atau bisa di take away. Nah, kalau untuk take away kan berarti harus pesan dulu, bisa pesan dulu gitu. Tadi bisa ke DM dulu ke Instagramnya gitu. Nah, tentunya admin-adminnya juga responsif banget ya. Iya, Kalau ada yang pesan cepet nih kita catat, kita siapkan pesanannya gitu. Nanti kalau udah pesanannya udah siap, nanti kita kabarin nih, langsung diambil. Iya, gitu. betul. Terus yang ketiga ada physical evidence. Nah, physical evidence ini adalah tampilan fisik atau tampilan tempat dari tempat itu. Sudah beberapa kali disinggung, mungkin tadi adalah nilai plusnya itu adalah keestetikannya. Parah guys tempatnya. Kalian harus tahu, kalian tuh harus datang ke tempatnya guys. Iya. Terus pastinya tadi udah dibahas kalau ruangannya itu estetik, dan mungkin teman-teman juga tadi lihat di profilnya ya yang udah kita tampilin di awal itu kita bisa simpulkan kalau ya ruangannya estetik, terus nyaman, ada kursi, meja, Ada AC juga. ada AC juga, benar. Jadi makan kue yang manis, terus suasananya enak, estetik, terus tempatnya instagramable, jadi kalian bisa sambil foto Nyaman banget. guys. Foto-foto kalian dijamin estetik loh. Nah, itu berarti tentang marketing mix. Untuk produknya udah, untuk jasanya udah gitu. Sekarang berarti tinggal pengembangan ya, Strategi pemasarannya. betul. Berarti dimulai dari
Dari saya sendiri. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan strategi pemasaran. Nah, sebelumnya, apa sih strategi pemasaran ini? Strategi pemasaran ini adalah strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan atau barang dan jasa yang dimana untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Nah, setelah itu, apa sih keuntungan kita dalam strategi pemasaran itu? Yang salah satunya yang pertama itu memberi bisnis keunggulan dalam persaingan gitu. Yang kedua, membantu dalam pengembangan barang dan jasa dalam mengembangkan barang dan jasa dengan potensi keuntungan yang tinggi. Nah, yang ketiga, membantu memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin. Nah, yang keempat sendiri, yang terakhir adalah mengakomodasi dan membantu pertumbuhan bisnis. Nah, dan mungkin tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman semuanya juga mengenai bauran pemasarannya. Mungkin ada beberapa pengembangan yang kita ingin sampaikan juga untuk ke UMKM HNF Patisserie. Di antara salah satunya yaitu untuk lebih mengembangkan lagi HNF itu mengikuti salah satu atau mengikuti event-event yang ada di Majalengka itu sendiri, baik itu bazar ataupun dengan pameran. Karena dengan pameran itu sendiri biasanya bisa dapat menarik konsumen, meskipun tadi sudah disebutkan juga mungkin promosinya HNF itu melalui IG dan juga direct selling, tetapi bisa juga secara offline dengan cara melakukan atau mengikuti pameran ataupun bazar, meskipun nanti di festival bazar seperti itu juga ada pesaing atau kompetitor, tapi itu merupakan salah satu ajang buat HNF bisa mengenalkan produknya dan juga keunggulan-keunggulan dari produknya sendiri seperti itu. Dan juga selain itu mungkin ada pengembangan yang bisa dilakukan oleh HNF dengan cara memberikan hadiah. Memberikan hadiah jika ada minimum pembelian seperti itu. Kalau misalnya patok saja minimum pembeliannya itu 2 kue, nah mungkin bisa diberikan hadiah untuk pelanggannya atau konsumennya berupa tote bag ataupun apapun itulah yang biasanya dijadikan sebagai hadiah seperti itu. Karena hal seperti itu tuh bisa membuat konsumen semakin loyal kepada produk kita. Dan mungkin yang terakhir juga bisa terus mengembangkan tempatnya untuk seperti yang disebutkan kan tadi udah tempatnya estetikable gitu ya, instagramable. Nah, itu bisa dikembangkan lagi jadi seperti rumah kedua lah dalam artian kasarnya seperti itu. Karena orang-orang tuh biasanya sekarang kalau misalnya mengerjakan sesuatu tuh suka mencari tempat-tempat yang emang dirasa bisa nyaman seperti itu. Karena karena kita juga mahasiswa kadang mencari tempat-tempat yang emang nyaman dan juga bisa kondusif untuk kita mengerjakan sesuatu seperti itu. Yang nomor satu sih estetik. Iya. Kembali lagi ke estetik. Seperti itu, mungkin ada pengembangan strategi pemasarannya. Nah, itu tadi analisis marketing mix dan strategi pemasaran. Maksudnya strategi pengembangan pemasaran gitu. Buat teman-teman yang mungkin kepo karena tadi udah dibilang estetik, terus instagramable gitu, dan teman-teman mau coba kuenya gitu, karena tadi mau coba pesen kue untuk misalnya buat pacarnya nih, ulang tahun gitu ya. Selim gitu. Nah, buat teman-teman yang kepo nanti bisa hubungi atau misalnya lihat-lihat di Instagramnya HNF. Apa Instagramnya? HNF Patisserie. Nah, nanti kita cantumin ya HNF Patisserie di bawah atau nanti kita taruh di link deskripsi. Udah? Udah. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Terima kasih juga buat Pak Budi yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih. Jangan lupa apa? Like, comment, share, subscribe. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe, guys. Terus akhirnya apa? Gitu doang. Jeng.